Jangan pernah membandingkan diri kita dengan kesuksesan orang lain. Semua orang terlahir sama. Semua orang terlahir sama. Tidak ada orang yang lahir langsung punya bisnis. Tidak ada orang yang lahir langsung menjadi orang terkenal. Tidak ada orang yang baru lahir, procot, ower, langsung bisa main musik. Nggak ada. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman tetap sehat, tetap bahagia, tetap semangat untuk melanjutkan eksistensi kehidupannya. Tentu semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian kali ini saya akan lebih fokus kepada cara untuk meraih impian. Akan fokus kepada hal-hal yang akan membantu kita untuk menggapai apa yang kita inginkan. Kita tidak salah punya cita-cita, kita tidak salah punya impian, karena memang itulah hakikat kita sebagai manusia. Manusia kalau tidak punya impian, artinya dia sudah tidak hidup lagi. Begitu teman-teman ya. Impian ini luas kajiannya. Impian ini luas spektrumnya. Terserah teman-teman mau mengarahkan kemana impian ini. Impian bisa impian spiritualitas, bisa impian secara lahiriah, bisa batiniah, bisa lahiriah. Oke, semoga teman-teman bisa menarik sesuai dengan pemahamannya masing-masing. Ada 4 cara untuk meraih impian teman-teman. Nah, 4 cara ini semoga bermanfaat teman-teman ya. Yang pertama adalah kita harus fokus dan istiqomah. Ketika kita punya impian, kita harus fokus dan istiqomah. Fokus istiqomah terhadap apa? Terhadap usaha-usaha yang kita lakukan untuk mencapai tujuan itu, untuk mencapai impian itu. Ada ungkapan menarik dari Sayyidina Ali, al-istiqomatu afdalu min alfi karomah. Istiqomah itu lebih mulia daripada 1000 karomah, teman-teman. Istiqomah ya. Istiqomah itu berat. Istiqomah itu tidak mudah. Banyak orang gagal gara-gara tidak istiqomah. Istiqomah itu continue, teman-teman. Istiqomah itu selalu berkelanjutan, selalu berkesinambungan dari usaha yang dilakukan hari ini, terus berkesinambungan sampai dia sampai kepada titik di mana yang dituju. Itu istiqomah. Sederhananya adalah konsisten. Ya, konsisten. Teman-teman harus fokus, harus istiqomah terhadap usahanya, harus konsisten terhadap impiannya. Jangan berubah-ubah. Hari ini berpikiran, ya Allah, aku pengen 5 tahun ke depan ganti kendaraan misalkan. Tiba-tiba besok sore berubah lagi. Ya Allah, aku ingin 5 tahun ke depan bisa beli rumah. Terus lusanya lagi berubah. Ya Allah, aku ingin 5 tahun ke depan punya bisnis. Nah, teman-teman, oke, boleh. Kita mau sebanyak apapun impian kita boleh. Tapi jangan lupa. Jangan lupa, teman-teman. Kita harus fokus. Ya, fokus. Mana dulu nih harus kita selesaikan. Boleh kita punya banyak impian, tapi harus punya mana yang diprioritaskan. Nah, dari yang diprioritaskan inilah kita akan fokus. Bukan semuanya akan difokusin, bukan. Kalau kita akan fokus pengen ganti mobil, pengen punya rumah, pengen punya bisnis dalam 5 tahun ke depan. Ada 3 cabang nih 5 tahun ke depan nih, A, B, C. Nah, maka hasilnya pun tidak akan maksimal nanti. Teman-teman harus fokus. Mana dulu nih harus diselesaikan. Harus ada prioritas. Oke, bukan berarti yang lain dibuang, bukan. Mana yang diprioritaskan dari 3 ini? Yang punya usaha pengen mengembangkannya silahkan.
Mana yang diprioritaskan? Yang sekolah misalkan semester depan targetku adalah bintang kelas. Oke. Terus tiba-tiba berubah lagi, semester depan aku mau bintang pelajar lah. Atau berubah lagi, semester depan aku mau dapat beasiswa lah. Terus berubah lagi, semester depan aku pengen inilah, itulah, dan sebagainya. Gak salah, tapi mana yang diprioritaskan dulu. Oke teman-teman ya, fokus dan istiqomah. Fokus itu harus konsisten, harus sabar, dan harus continue. Oke. Yang kedua teman-teman, ini kebiasaan buruk yang sering terjadi di antara kita, yaitu apa? Membandingkan diri sendiri dengan kesuksesan orang lain. Dia mah udah sukses dari dulu, dia mah enak kerjanya, banyak yang membantu, yang bisa memberikan dana, dia mah memang udah ditakdirkan seperti itu, saya mah apa? Nah, jangan pernah membandingkan diri kita dengan kesuksesan orang lain. Semua orang terlahir sama. Semua orang terlahir sama. Tidak ada orang yang lahir langsung punya bisnis. Tidak ada orang yang lahir langsung menjadi orang terkenal. Tidak ada orang yang baru lahir, procot, aware, langsung bisa main musik. Nggak ada. Semuanya by proses. Jangan membanding-bandingkan diri kita dengan kesuksesan orang lain. Sekali kita membandingkan diri kita dengan kesuksesan orang lain, maka yang terjadi adalah pesimis. Padahal Allah sudah menyampaikan dalam hadis qudsinya, ana indal dzani abdi bi fa inna dzani khairan khairihi fa inna dzani syarran syarrihi. Gitu teman-teman. Oke? Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Allah itu dengan prasangka kita. Fa inna dzani khairan, kata Allah, kalau kita berprasangka positif, kita optimis, tidak membanding-bandingkan dengan yang lainnya, khairihi, Allah akan mengabulkan sebagaimana usaha kita, sebagaimana optimis kita. Fa inna dzani syarran, apabila kita membandingkan dengan orang lain, kita pesimis, kita tidak punya gairah, syarihi, Allah akan mengabulkan sebagaimana pesimis kita itu. Ingat loh ya, pesimis itu identifikasi dari orang yang suudon terhadap dirinya, bahkan dia suudon terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mah udah ditakdirkan miskin, untuk apa susah-susah bekerja? Nah, suudon kepada Allah itu pesimis. Ciri orang pesimis adalah suudon terhadap dirinya sendiri dan suudon terhadap Allah. Ya, jangan sampai kita pesimis. Tetap yakin, optimis. Soal hasil akhir bukan urusan kita, itu urusan Allah. Tugas kita adalah ikhtiar, yakin, dan yang berikutnya adalah jangan lupa membuat planning. Teman-teman harus membuat planning. Nah, planning ini penting. Oke, 5 tahun ke depan aku ingin punya A misalkan. Maka buat planning. Capaian tahun ini, tahun pertama apa? Capaian tahun kedua apa? Capaian tahun ketiga apa? Capaian tahun keempat apa? Tahun kelima goal sesuai dengan apa yang ditargetnya. Sesuai dengan apa yang diinginkan. Teman-teman harus membuat planning. Jangan hidup mengalir begitu saja. Jangan. Harus punya planning. Harus punya strategi. Itu teman-teman. Saya yakin semua orang-orang sukses pasti punya strategi. Pasti punya planning A, punya planning B, punya planning C untuk sampai kepada goal-nya itu. Oke? Dan yang terakhir teman-teman, dari semua itu jangan lupa ditutup dengan doa. Ini yang keempat, yaitu doa. Ud'uuni fastajib lakum, kata Allah. Berdoalah, pasti akan aku kabulkan, kata Allah. Ini Allah yang janji loh ya teman-teman, bukan saya, bukan guru ngaji kita, bukan. Yang janji Allah. Berdoalah, pasti akan aku kabulkan. Nah gitu teman-teman, maka berdoa ya. Semua usaha-usaha kita jangan lupa selalu disertai dengan doa gitu. Oke, semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat. 4 cara untuk menggapai impian
atau mencapai cita-cita itu. Ya, silakan teman-teman share kepada yang lainnya. Semoga bisa menjadi amal jariah kita untuk mengingatkan kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.